Bapak Ibu, Om Tante yang sudah join di malam ini, boleh dong kita saling sapa dulu kali ya, gitu ya. Kalau di saya 25 orang dikurangin kita 5 orang, jadi ada 20 orang yang sudah hadir malam ini, yang sudah meluangkan waktu untuk siap mau tanya-tanya kita tentang Super Teen gitu ya. Jadi boleh kita kenalan dulu, ada dari mana aja nih? Ada Kak Stefani. Kalau Kak Stefani, Bu Stefani dari mana gitu ya. Terus ada Kak Alan Santoso, kemudian ada Kak Amelia, Kak Aris Munandar, Kak Awi, Kak Dona, Kak Hendri, Kak Indri. Jadi silakan. Sudah ada dari mana nih? Ada dari Tangerang gitu ya. Terus dari Jakarta. Oke, terus Kak Stefani dari Pontianak. Nah, yang lainnya dari mana nih? Kak Lisa Wijaya, Bu Lisa Wijaya dari Lumajang. Kak Altatung dari Malam dari Tangerang. Nah, sama nih. Oke, kemudian ada Kak Citra, Kak Iwan, Kak Juan, Kak Lingling dari Jakarta, Bu Lingling. Mungkin lebih ke tante atau ibu Lingling ya. Mungkin di sini yang hadir banyak dari parentsnya. Oke, dari Malang Kak. Oke, ada dari Kak Nur Laila, Kak Nurto Hadi. Nah, oke, jadi Bapak Ibu, Om Tante yang sudah hadir, jadi silakan ajak anaknya gitu ya. Jadi nanti anaknya bisa tahu juga. Kemudian untuk adik-adik atau anak-anak yang hadir malam ini boleh ajak parentsnya untuk ngumpul dulu gitu ya. Kita akan lakukan nih. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sebenarnya sudah tahu super team itu apa, tapi masih mau tahu lebih lanjut dari alumnusnya, dari alumninya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi makanya kita tuh sekarang buatkan sesi Q&A gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan tapi kok belum terjawab ya gitu ya. Baik dari sisi campnya atau baik dari sisi apa yang dipelajarinya gitu ya. Jadi boleh tanya-tanya malam ini gitu ya, karena malam ini saya bersama dua orang yang spesial, yang dahsyat juga ya. Jadi mereka adik-adik. Nah, beliau adalah Kak Tung Alta, Kak Tata ya. Jadi saya kenal beliau tuh dari sejak kecil ya, dari umur berapa ya, dari SMP kali ya. Oke, kemudian beliau juga anak dari Pak Tung, mungkin teman-teman sudah tahu. Ada yang tahu gitu ya, anak dari Pak Tung Desa Waringin yang pernah ikut super team juga gitu. Kemudian ada lagi dari Kak Revaliana Halim. Beliau itu adalah alumnus super team tahun 2024. Jadi kalau ada Kak Tata, dipanggilnya Kak Tata, itu dari alumnus 2011. Nah, welcome. Kemudian dari Kak Revaliana itu di tahun 2023, Desember 2023. Nah, jadi ada dua versi nih, mau versi yang sudah lama atau yang baru-baru. Jadi nanti kita akan sharing. Nah, oke. Saya udah ditemani oleh dua orang yang cantik-cantik, gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu boleh kalau misalnya ada pertanyaan akan kita jawab gitu ya, akan kita jawab. Tapi silakan disiapkan jawabannya. Tapi sementara kalau misalnya belum ada pertanyaan, saya akan tanya-tanya dulu nih. Ya, halo Kak Tata, Kak Reva, thank you nih udah hadir malam-malam. Ini Kak Tata tuh Iya. jadwalnya sibuk ya. Aduh, mohon maaf. Halo, halo. Lagi demam hari ini. Oh, wah, thank you udah diluangin waktu nih. Oke, Ah, aku akan tanya dua ke Kak Tata sama Kak Reva ya. Jadi nanti mungkin kayak mungkin ada teman-teman yang Bapak, Ibu, Om, Tante yang waktu itu minggu lalu sudah hadir, tapi masih banyak, kayaknya masih banyak parents yang baru hadir di sini. Jadi mungkin belum kenal Kak Tata, kalau Kak Reva itu baru hadir malam ini. Nah, kalau Kak Tata itu alumnus 2011, kemudian oke, Kak Reva Desember 2023. Oke, aku tanya dulu ya. Oke, Kak Tata dari Kak Tata dan Kak Reva, gantian lah ya. Oke, oke. Jadi kalau misalnya poin-poin yang Kak Tata dan Kak Reva dipelajari selama
selama ikut camp 6 hari 5 malam itu poin-poinnya apa aja sih yang mungkin masih diingat gitu dari tahun 2011 yang poin-poin apa aja yang dipelajari dari Kak Tata, dari Kak Reva, silakan. Mau siapa dulu nih? Kak Tata. Oke. Halo semuanya, salam kenal. Bisa manggil aku Tata. Aku ikut Super Teen pada saat umur 11 tahun, pada tahun 2012. Jadi udah lama banget gitu ya hitungannya. Tapi bagaimana rupanya pelajaran-pelajaran yang dipelajari pada lebih dari 14 tahun yang lalu itu masih menempel pada saya sampai hari ini. Dulu juga 6 hari 5 malam. Kalau misalnya saya kasih background sedikit, saya merupakan anak pas SD itu kerjanya ya santai-santai ya, masih SD gitu, ngapain belajar cepet, keras-keras gitu. Lebih inginnya itu berbaur sama kondisi-kondisi di sekolah seperti itu. Jadi nggak mau menonjol seperti itu, karena kayak, waduh buat apa malu, malu ini kalau misalnya menonjol seperti apa. Saya bukan anak yang nakal, bukan anak yang bright as well pada saat sebelum ikut Super Teen. Dan di masa-masa Super Teen saya belajar bahwa saya itu memiliki potensi di dalam diri saya. Dan bahwa menonjol itu tidak apa. Karena the greatest failure in life is not participating. Itu satu sentence yang dari dulu sampai sekarang masih nempel pada saya. Kayak, and taking action is the key. Bukan hanya itu, mereka nggak ngasih values doang tanpa ngasih ajaran-ajarannya, tapi mereka ngasih values dan memberikan resources untuk mencapai target saya. Nah, setelah itu saya wah merajalela lah bilangnya masa SMP, SMA sampai kuliah baru lulus 2 tahun yang lalu. Saya graduated dengan 3 majors, finance, marketing, dan information systems. Dan semuanya itu bisa berhasil karena dengan mindset the greatest failure in life is not participating seperti itu. Pada masa kuliah ngambil 3 major, ada 2 kerjaan, terus jadi presiden di satu organisasi, jadi vice president di organisasi yang satunya lagi. Dan selama itu saya merasa memang ajaran-ajaran di Supertin saya bisa bawa sampai sekarang sudah tua gitu ya. Dibandingin Kak Reva kayaknya umurnya beda jauh ini, ada age gap gitu. Iya, gitu. Oke, oke, thank you Kak Tata. Jadi itu ya poin-poinnya Kak Tata. Nah dari Kak Reva gimana nih? Kan kalau misalnya Kak Tata tuh ikutnya waktu 11 tahun kan, udah lama tapi masih kepake lah, maksudnya berdampak sampai dengan saat ini gitu ya. Nah kalau misalnya dari Kak Reva kan, mungkin Kak Reva waktu itu ikut sekitar umur 16 tahun atau 15 tahun gitu ya. Nah, kira-kira dari Kak Reva nih, apa aja sih yang kayak dipelajari dari Super Teen gitu? Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Revaliana Halim, biasa dipanggil sebagai Reva. Thank you buat opportunity-nya Kak Yuli and Cialta, salam kenal. Di Super Teen itu sebenarnya Reva belajar banyak hal banget. Yang kita tuh belajar, Reva jadi belajar cara percaya diri, cara belajar yang cepat dan tepat, habis itu cara gimana kita harus melakukan goal setting di usia yang muda. Kita juga diajarkan cara mengubah rasa takut kita menjadi berani, dan juga kita juga diajarin financialnya buat teenagers dan oleh Pak Atungnya sendiri. Nah, selama Reva telah mengikuti Super Teen itu, sebenarnya yang paling menonjol dari Reva setelah ikut Super Teen itu lebih ke akademiknya. Yang sebelumnya Reva secara akademik itu kurang bagus, tapi semenjak ikut Super Teen, kita kan diajarin ada 6 levels of knowing. Kita I want, I can, I do, and I achieve. Nah, habis itu Reva juga bisa menerapkan ilmu-ilmu itu, dan juga puji Tuhan rapot Reva juga meningkat gitu. Habis itu Reva juga di Supertin karena kita diajarin cara belajar yang tepat dan cepat. Jadinya Reva juga udah bisa manage waktu Reva dengan baik. Reva bisa mengalokasikan between akademik, sekolah, dan juga mengikuti seminar-seminar. Reva juga mengikuti berbagai seminar yang membantu Reva mendorong untuk mencapai impian-impian Reva. Gitu. Dan juga karena kan kita udah diajarin cara belajar yang cepat dan tepat. Habis itu Reva juga selain mengalokasikan dengan seminar-seminar, Reva juga sudah
terdaftar di berbagai organisasi di sekolah. Baru eh, Mei 2024 itu Reva udah jadi vice leader di salah satu sekolah Reva, the Premier Bati SKG. It's one of the biggest competition, a biggest event from our school, yang mana kita itu mengelit 160 panitia. Dan juga berkat uh, seperti kita diajarkan untuk percaya diri, mengubah rasa takut kita menjadi berani melalui COE, Reva juga bisa menjadi peer educator. Peer educator itu di sekolah Reva itu gimana kita sebagai remaja, kita mengedukasi teman kita, teman sebaya kita. Dan itu Reva juga sudah mendapatkan Silver Award gitu. Dan juga sudah berikut di berbagai cabang kompetisi olahraga. Oke, thank you Kak Tata, Kak Reva. Nah, oke kalau misalnya Kak Tata itu kan kayaknya sempat dengar ya. Jadi kalau misalnya Kak Tata itu salah satu perubahannya kan kayak jadi dari takut tuh jadi berani gitu ya. Nah, mau tahu sih hal apa tuh yang misalnya yang tadinya tuh Kak Tata nggak berani lakuin itu gitu ya dan akhirnya pada saat mungkin pertama kali super teen dan akhirnya jadi berani melakukan itu gitu ya kemudian kalau misalnya dari Kak Reva selain dari akademik cara kepercayaan dirinya juga meningkatnya dalam bidang apa sih boleh mungkin dari Kak Tata dulu. Mungkin terlihat paling besarnya itu pas SD itu saya memang orang yang sangat pemalu. Ikut super teen aja dipaksa gitu ya, nggak mau banget masuk ke komunitas yang baru. Tapi hari kelima itu malah nggak mau pulang gitu ya jatuhnya ya, aneh ya begitu. Jadi perbedaan yang paling bisa terlihat itu dulu saya takut banget angkat tangan aja untuk jawab pertanyaan itu takut banget nyapa orang takut banget. Terus sekarang kalau misalnya bapak ibu atau kakak adik suruh saya nyapa orang di jalannya, saya bakal sapa gitu. Seru aja gitu mengenali perspektif orang-orang lain seperti itu. Memang percaya diri adalah cara pertama untuk mencapai potensial kita. Selama kita bisa percaya diri akan diri kita sendiri, kita percaya bahwa kita bisa ngehack otak kita, bisa ngehack kalau misalnya, oh, saya adalah orang yang sukses, saya kalau misalnya sekarang contohnya saya tidak sakit gitu, bisa berbicara di sini gitu, walaupun demamnya saya 39 derajat gitu, tapi masih bisa berbicara kan oke gitu ya. Mungkin terlihat di situ. Oke, thank you Kak. Oke dari Kak Reva. Oke, get well soon buat si Alta yang lagi sakit demam. Nah, terima kasih. Buat kepercayaan dirinya itu Reva lebih bisa percaya diri buat ngelit teman-teman sebaya Reva karena kan walaupun teman sebaya apa sih yang bikin Reva unggul gitu kadang-kadang itu Reva minder ini teman Reva nih sebenarnya lebih pintar daripada Reva tapi gimana ya cara Reva bisa ngelit mereka gitu habis itu juga gimana Reva bisa presentasi di depan panggung sekolah Reva kan suka ada announcement gitu ya tapi selama ikut super teen diajarin cara teknik public speakingnya, diajarin depan banyak umum, jadinya Reva udah lebih nggak minder dan lebih percaya diri gitu buat sharing di depan banyak umum. Oke, thank you. Nah, oke, Bapak, Ibu, Om, Tante, mungkin kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat. Nanti kita akan jawab gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada masih ada yang belum kejawab gitu ya, eh, masih belum kejawab. Jadi silakan ditanya aja. Kita bertiga akan jawab di malam ini. Nah, oke. Em, mau tanya beradik kakak ya soalnya sama mukanya mirip ya. Tata sama Reva. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya, mungkin kalau saya sih tahu ya latar belakangnya Kak Tata ikut camp itu paksaan orang tua. Tadi kan udah di-spill juga gitu ya. Nah, mungkin boleh awalnya kenapa sih gitu. Terus dari Kak Reva juga, kalau Kak Reva yang aku tahu sih papanya juga pengikut Nyapa Tung gitu ya, yang aku tahu. Benar, Iya, jadi mungkin boleh diceritain latar belakangnya sampai ikut ke Super Teen Bootcamp tuh gimana sih gitu ya. Silakan Kak Tata. Oh iya, kan memang papa saya tuh nggak semua dingin dan dia sangat percaya kalau misalnya Supertin adalah camp yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat harus diajarkan kepada anak-anak dan teenagers most likely. Jadi pas itu sih dipaksa ya. Saya tuh paling nggak suka bergaul di tempat
yang kayak nggak kenal siapa-siapa, umurnya beda-beda, pas masuk sana jadi yang termasuk salah satu paling kecil ya dulu. Tapi memang paksaan-paksaan berat gitu, karena memang orang tua saya sangat percaya ini adalah event yang sangat baik. Dan saya setuju setelah mengikuti setelah 5 hari gitu. Langsung kayak kangen, tidak mau berpisah. Karena bukan hanya diajarkan skills doang, tapi juga mendapatkan komunitas baru di mana orang-orangnya mindsetnya kurang lebih mirip untuk kita bertumbuh, kita mendapatkan leadership yang baik. Jadi memiliki komunitas itu memang sangat penting. Seperti yang sering dibicarakan, uh, you will see your future based on the seven closest people di sekitar kalian gitu. Dan sampai sekarang pun masih in contact. Berapa minggu yang lalu baru ke pernikahannya teman Supertin ini. Jadi memang zamannya berubah, tapi yes, community yang didapatkan merupakan highlight yang mantap dari Supertin. Oke, thank you. Kalau dari Kak Reva, seperti apa nih? Sebenarnya waktu itu tuh ikut seperti itu benar kayak kata Kak Yuli itu dari papa. Papa itu udah ngikutin seminarnya Patung, kayaknya hampir semua gitu papa ngikutin. Terus habis itu papa itu dapetin breakthrough yang luar biasa gitu dari ikutin program-program Patung. Jadinya anak-anaknya emang diikut-ikutin nih program-program Patung kayak Super Teen, MBT, TFT, kemarin Reva baru ikut. Dan sebenarnya Reva itu ikut seperti itu bukan paksaan dari papa, tapi papa introduce ke Reva, oh ada program deh Superteen bagus. Habis itu Reva kayak, itu kan program Superteen itu selalu diadainnya pas liburan. Jadi why not give it a try gitu. Habis itu Reva ikut, habis itu wow, gak taunya it's very amazing. Community-nya di sana semuanya positif-positif semua. Dan Reva juga belajar buat menghargai, karena kan beda-beda orang kan di satu komunitas itu kan beda-beda latar belakang dari berbagai cities juga jadinya Reva juga belajar dari mereka gitu. Oke, kayak Reva tuh seangkatan sama kokonya ya, bareng ya? Iya, iya Kak Yuli. Oh, iya, jadi Reva salah satu yang bareng sama kokonya juga nih. Oke, oke, dari Kak Citra umur berapa bisa ikut? Usianya 11 sampai 21 tahun, tapi kalau misalnya di bawah itu, misalnya 10 menuju ke 11 boleh ikut, tapi kalau misalnya masih 10 lebih dikit, itu nanti kita ada interview, karena kita tergantung kesiapan anaknya juga. Kalau misalnya anaknya nggak siap atau nggak mandiri, itu kasihan juga gitu. Jadi kadang emang ada ya orang tua yang maksain, misalnya kayak aku nggak tahu deh waktu campnya Reva beberapa mungkin tahun lalu ya ada yang kecil 9 tahun, aku lupa siapa namanya. Orang tuanya kan pengen banget gitu, tapi kalau misalnya anaknya siap dan udah mandiri, sebenarnya nggak apa-apa kita interview. Cuman kita rekomendasikan untuk ya 11 sampai 21 tahun atau mau jalan 11 gitu ya. Oke, Kalisa Wijaya, kalau menurut aku sih untuk percaya diri itu beda-beda tipe. Kalau dalam skill, oke lah kita pede untuk berargumen mungkin, tapi kalau dalam fashion, model, warna yang terlalu mencolok banget pasti akan ada perhatian dan omongan orang gitu. Jadi ya masing-masing ada kepercayaan dirinya untuk termasuk dalam fashion kali ya gitu. Jadi lebih percaya diri kayak mungkin nggak yang mencolok tapi yang cocok untuk dirinya. Jadi mungkin tahu gitu. Oke, katanya di sana yang membawakan acara Robert Kiyosaki. Nah, apakah jika anak tidak bisa bahasa Inggris dapat mencerna dengan baik ya yang disampaikan oleh mentor, Kak? Oh, nggak tahu. Waktu Kak Tata ikut di 11 tahun, itu secara Englishnya udah bagus atau belum? Terus ada translatornya ya? Ada ada translatornya. Yang membawakan acara itu Dr. Ernest Wong. Dia memang sudah profesional mengajarkan anak-anak, sudah buka Supertin di berbagai ragam negara. Jadi pas saya kuliah pun ketemu orang dari Singapura, ternyata ikut Supertin juga gitu. Nah, memang yang dibawakan oleh dia bahasa Inggris, tapi selalu ada translator yang menjelaskan di sebelahnya langsung. Oke, thank you. Nah, terus campnya apakah 5 hari saja kah? 6 hari, 5 malam menginap. Jadi, kalaupun orang tua nginap di lokasi itu tidak disarankan. Jadi, kalaupun orang tua menginap di daerah Bandung atau Prigen, itu di hotel-hotel yang di dekat situ. Oke. Eh, oke.
Maaf Kak, apakah Super Teen Bootcamp ini ada levelingnya? Misal kalau anak kita SD nanti peserta lainnya juga SD atau campur sama SMP dan SMA. Oke, dari pengalaman Kak Tata dan Kak Reva gitu, boleh mungkin di-share waktu untuk groupingnya seperti apa? Silakan Kak Tata. Pada masa saya, pas itu groupingnya dicampur sih. Tidur pun dicampur 3 orang yang umurnya beda-beda. Pas itu kan masih umur 11 tahun gitu. Ada yang lebih tua, ada yang umur 17 tahun. Satu kamar itu memang sangat enak gitu. Ada cicinya gitu, ada guidance-nya pas itu. Iya, Oh, pada masanya Reva juga dicampur. Tapi justru kalau misalnya kita dapat yang lebih tua daripada kita, justru itu kesempatan buat kita, peluang kita buat belajar dari mereka. Kalau menurut Reva itu sih. oke, oke. Dari Bu Lisa, jika seorang anak misal presentasi di depan temannya dengan menggunakan bahasa asing, entah Inggris atau Mandarin, kalaupun ada ya salah pengucapan, pasti ada cibiran dari teman-temannya. Nah, pasti di situ kan kebanyakan si anak akan jadi minder gitu. Nah, dari Kak Tata dan Kak Reva, sebenarnya kita diajarin untuk cara merespon atau gimana nih? Kalau misalnya terjadi sesuatu itu, apakah di Super Teen tuh diajarin seperti apa sih gitu? Kalau pengalaman saya ya masih SD di situ kan ya berbahasa masih mau bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia masih kayak setengah-setengah lah ya pas masa itu. Dan so far komunitasnya sangat terbuka dan sangat accepting. Gara-gara saat pencampuran grupnya itu nanti ada satu kakak resource yang untuk nge-guide anak, nge-guide satu tim 7 orang gitu untuk jalannya gimana. Kalau misalnya pun ada kayak bullying atau gimana pun pasti langsung di stop sama kakak resource itu. Tapi pengalaman saya kembali ke Supertin 6 kali lagi belum pernah melihat adanya bullying seperti itu sih. Pasti kita juga ikut campur dan coba untuk menyetop itu dan membuat anaknya juga lebih pede. Kan untuk belajar ya pasti adanya kegagalan-kegagalan, tapi kegagalan itu bukanlah sebuah selesai gitu. Ya, jangan takut of failure gitu. Karena at the end of the day, kita juga mau bertumbuh. Dan kegagalan itu merupakan kesempatan untuk bertumbuh jadi lebih baik. Iya Oke. benar Eva, setuju banget sama yang Ci Alta bilang dan juga emang sebenarnya karena super teen itu kan yang ikut-ikutin itu juga parentsnya yang mau anaknya bertumbuh dan most likely itu yang ikut super teen itu komunitasnya sangat positif gitu. Jadi emang justru bukan malah bullying tapi justru saling mendukung satu sama lain untuk menonjolkan untuk percaya diri gitu. Itu yang Reva dapat dari super teen di 2 kali ya Reva ikut sebagai campers dan juga sebagai resources. Selama ini belum ada bullying sih sama sekali dan juga kalau misalnya ada tindakan seperti itu, pasti kakak-kakak resources langsung sigap, langsung take action gitu. Oke, thank you. Oke, ada dari Bu Indri. Apakah dalam Super Teen Bootcamp ini akan diajarkan critical atau analytical thinking dan problem solving? Nah, kalau boleh tahu nih, yang diajarkan dan yang Kak Tata dan Kak Reva terapkan gitu ya, ini mesti diajarin gitu. Cuman yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contoh satu dua contoh tuh apa sih gitu? Boleh dari Kak Tata dulu. Sebenarnya banyak ya untuk belajar critical thinking juga dari kecil juga sudah diarahkan, ada kesempatan untuk menjadi leader walaupun saya pas itu masih umur 11 tahun juga. Dan mereka memberikan kepercayaan bahwa oh anak umur 11 tahun pun bisa gitu. Dan kepercayaan itu yang diberikan membantu saya untuk mengembangkan potensi saya, lebih percaya diri dan lebih bisa jalan ke depannya. Salah satu critical thinking yang menurut saya sangat penting diajarkan di Superteam itu adalah goal setting. Sebelum masuk Superteam itu saya tidak pernah mikir kayak 10 tahun lagi saya mau menjadi seperti orang seperti apa dan step-step apa yang saya harus ambil untuk mencapai goal-goal tersebut. Pada hari ke-6 kita diberikan satu sheet paper yang besar untuk goal setting. Di sana dibuatkan goal setting dari untuk 1 tahun ke depan dan juga 10 tahun ke depan. Saat itu saya tulis sampai lulus kuliah dan mau ikut organisasi apa saja, mau juara apa saja, mau menjadi orang seperti apa. Dan critical thinking untuk mikir hidup saya mau kemana itu adalah pelajaran yang
terbesar dan sampai sekarang saya masih implement juga untuk membuat goals-goals setiap tahunnya. Oke, thank you. Silakan Kak Reva. Untuk kita, kalau misalnya di Supertin itu kita juga dikasih fasilitas untuk tahu itu tuh kita sebenarnya jagonya itu di bidang apa gitu. Kita ada melakukan tes apa namanya tes kita itu right brain person atau left brain person dan juga kita juga dikasih tahu kita itu cocoknya di bidang apa. Nah, setelah kita dikasih tahu kita cocoknya di bidang ini, kita bisa untuk terus kembangkan itu gitu. Itu menurut Reva sangat potensial eh, dari program seperti ini. Oke, thank you. Nah, oke. Boleh tahu biayanya berapa? Saya akan jawab setelah ini, gitu ya. Tapi sebelum itu akan ada pertanyaan dari Pak Alan Santoso. Kalau misalnya sudah pernah join Superteen, lalu ingin ikut lagi, bagaimana? Gitu ya. Nanti Kak Tata dan Kak Rev akan. Jadi kalau misal itu bisa jadi resource, jadi setelah jadi campers, jadi peserta, itu nanti bisa mengulang lagi gitu ya, jadi resource atau jadi kakaknya, jadi pembimbingnya, jadi ketua groupingnya yang akan ngelit ya, jadi adik-adiknya, campersnya. Nah, kalau dari sini nanti bisa dijelaskan lebih lanjut, tapi dari Kak Tata dan Kak Reva, kalau dari Kak Tata untuk ngulang jadi resource-nya itu dari tahun 2011 itu sudah berapa kali dan dampaknya selama berapa kali itu apa sih gitu loh. Kemudian kalau misalnya Kak Reva juga gitu ya, sudah ngulang berapa kali sebagai resource dan ketika perbedaannya jadi peserta sama jadi resources gitu ya, itu apa perbedaan untuk level up untuk dalam dirinya gitu. Silakan Kak Tata. Jadi saya ikut umur 11, balik-balik kayaknya pas saya umur 13. Itu saya jadi sos pertama kali, lalu saya kembali sekitar 6 kali lagi. Karena ada yang Juni, ada yang Desember seperti itu. Dan perbedaannya yang paling kelihatan itu saat menjadi resource diberikan ke responsibility yang lebih dan juga bisa belajar ulang lagi. Jadi kayak ikut tapi nggak usah bayar lagi gitu. Jadi tetap bakal belajar, tetap bakal ikut quiz-quiznya, tetap bakal nge-guide adik-adik gitu sepertinya. Dan menurut saya salah satu cara belajar yang terbaik itu mengajar. Itu ada di Six Levels of Knowing ya, Kak Reva. Kok masih ingat? Ya, seperti itu. Oke, silakan dari Kak Reva gimana nih? Iya, kalau misalnya untuk yang buat para yang udah ikut campers itu boleh ikut lagi, jadi nggak usah bayar, benar kayak yang tadi Ci Alta bilang, cukup bisa menjadi resources, itu tuh free of charge. Nah, kalau misalnya perbedaan campers sama resources itu, yang pastinya kalau misalnya menjadi resources itu tanggung jawabnya lebih besar. Tapi di situ kita juga belajar leadership kita. Gimana sih kita bisa cara memimpin campers-campers kita. Semisalnya ada juga waktu Reva jadi resources tuh sebenarnya resourcesnya itu lebih muda daripada campersnya. Gimana supaya bisa memimpin para campers agar bisa mendengarkan mereka. Itu juga diajarin kita sebagai jadi resources. Nah, Reva itu baru 5 bulan yang lalu ikut sebagai resources di Desember 2024 gitu. Oke, thank you. Oke, tadi Kak Citra tanya biayanya berapa sih gitu. Saya akan jawab. Saya akan sharing dulu setelah ini sebentar gitu. Kemudian Bapak Ibu, Om Tante, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, silakan drop pertanyaannya dulu gitu ya. Dan kita masih akan jawab nih. Tapi saya akan sharing dulu nih untuk apa sih yang di biasanya di Supertin tuh bagaimana? Sebentar. Oke, jadi Supertin Bootcamp. Oke, sebentar. Oke, jadi Super Teen Bootcamp 2025 ini akan diadakan di Bandung dan di Surabaya. Kalau di Bandung akan ada di Gumilang Hotel Regency Bandung di Jalan Setiabudi di Lembang, arah ke Lembang. Kemudian kalau di Surabaya, Jawa Timur kita akan adakan di Prigen, jadi di daerah Surabaya arah ke Malang, setengahnya arah ke Malang lah ya, jadi di Pasuruan.
Oke, di Bandung akan ada di 20 sampai 25 Juni. Di ini tadi hotelnya Surabaya 28 Juni sampai dengan 3 Juli 2025. Jadi Super Teen Bootcamp itu adalah apa sih gitu ya? Jadi adalah program dari Dr. Ernest Wong yang 40 tahun sudah ada di dunia dan 20 tahun sudah ada di Indonesia. Jadi ada dari 2025. Harusnya tahun ini adalah dua dekadenya Super Teen. Jadi kalau dibilang Super Team tuh udah berapa lama kalau untuk trustnya ini udah 20 tahun banyak yang sudah hidupnya sudah berubah karena Super Teen salah satunya gitu ya selain dari berkat Tuhan tentunya. Jadi Dr. Ernest Wang adalah founder dan master trainer Super Teen yang telah membantu sangat banyak siswa-siswi untuk meraih hasil yang sangat dahsyat. Beliau merupakan US Certified Accelerate Learning dan NLP Trainer. Kemudian beliau juga konsultan dalam Education Ministry di Hong Kong. Beliau juga masih pemimpin sekolah dan para guru. Oke, empat pilar utama yang dipelajari dalam Super Teen, akademik, personal, sosial, kepemimpinan, mental, toughness. Nah, setelah ini saya akan tanya juga nih ke Kak Tata dan Kak Reva. Dari empat pilar ini, mana sih nanti setelah ini ya, yang betul-betul mengubah uh, mengubah dari super teen sampai sekarang tuh dari empat pilar ini apa gitu ya. Oke, akademik apa aja sih yang akan dipelajari? Mengetahui bagaimana cara belajar dari masing-masing anak, karena cara belajar ini, jadi belajar caranya belajar mempengaruhi apa yang dipelajari oleh anak. Cara membaca cepat seperti apa? Secara akademik, bagaimana untuk membuat catatan, bagaimana untuk mengembangkan otak secara keseluruhan, meta skillnya seperti apa, belajar caranya belajar, tiap mata pelajaran akan memiliki area kuncinya masing-masing, gitu ya, teknik menghafal, mengingat, dan yang akan diajarkan adalah bagaimana untuk bisa belajar segala macam pelajaran atau skill yang ingin dipelajari. Kemudian akan diajari juga apa itu ujian dan teknik menjawabnya. Kemudian untuk personal, personal itu dari pilar personalnya kita akan belajar anak bapak ibu, ponakan om tante gitu ya. Akan belajar kepercayaan diri, pengembangan karakter masing-masing anak, perencanaan karir-karir, kita akan memberikan tes. Jadi nanti ada tesnya, goal setting, time management, problem solving, motivasi positif dari dalam diri, pengembangan talenta pribadi. Sosial kepemimpinan akan diajarkan oleh Dr. Ernest Wong, kemampuan komunikasi, interpersonal, dan networking skill, mengembangkan kualitas sebagai pemimpin, itu bagaimana membangun tim, etika dalam sosial media, dan yang paling penting hubungan dalam keluarga. Jadi sangat yang berpengaruh mungkin kalau zaman sekarang tuh banyak di dunia digitalisasi ini kita udah anak-anak udah kemana-mana pakai handphone, kadang di restoran banyak yang makan dengan keluarga tapi masing-masing pegang handphone gitu ya. Jadi di seperti salah satunya akan diajarkan bagaimana pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua. Mental toughness, koneksi pikiran dan tubuh, pelatihan performa, manajemen stres, dan ada profiling testnya juga gitu ya dari Harvard University. Nih waktu zamannya C Tata belum ada nih profiling test. Ada 4 macam tes, brain dominance, dominannya otak kiri atau otak kanan, learning style, gaya belajar personality, kepribadian seperti apa, career plan, perencanaan karirnya seperti apa. Jadi nanti kita akan profiling juga. Nah, jadi salah satu setelah campnya itu nanti bisa jadi resource atau kakak pembina, jadi nggak ada batasan waktunya. Tapi nanti ada tesnya juga, prosedur rekrutmennya. Jadi karena kita nanti ada ujiannya. Jadi kita tuh jadi kalau jadi resource itu pasti harus berubah gitu ya. Nah, jadi nanti dari communication-nya, leadership-nya, people skill training-nya itu juga akan meningkat. Jadi untuk sesi malam ini Super Teen Bootcamp itu ada harganya 18.467 dan karena mulai full ya jadi harganya akan mulai naik. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya belum kemarin anaknya belum transfer silakan jadi malam ini gitu ya karena mulai penuh gitu ya. Jadi udah termasuk akomodasi, hotel, dan makan sebagai peserta, dan akomodasi untuk kedepannya kalau misalnya jadi resource lagi itu free. Jadi kemarin tuh masih 17.967, jadi malam ini 18.67, 18.467. Jadi bonusnya 3 tiket Financial Revolution, akses audio 7 Financial Revolution, akses audio 6
audio super teen, super memories learning, akses audio 5 audio happiness revolution, seminar parenting 4 jam. Jadi nanti di hari ke-6-nya orang tua juga akan hadir karena kan anaknya udah belajar gitu ya. Tapi orang tuanya kan mempengaruhi nih. Jadi orang tuanya juga harus dibekali di hari terakhirnya. Jadi buat 8 peserta yang membayar lunas hari ini khusus dari saya gitu ya, akan dapat tambahan satu set buku biografi orang sukses. Jadi ada satu setnya itu ada 5 buku. Jadi ada bukunya Hyundai, kemudian Panasonic. Jadi nanti buat Bapak Ibu yang transfer malam ini, payment hari ini, malam ini, jadi akan langsung dikirimkan besok untuk satu setnya. Jadi ada 5. Jadi silakan aja nanti tanya-tanya ke Kak Rahma lagi, pelunasannya seperti apa, pembayarannya seperti apa. Kemudian nanti mau pilih bukunya silakan. Jadi nanti bisa ke Kak Rahma atau ke admin juga bisa 0811163873 gitu ya. Ini salah dua salah dua judulnya. Hyundai, Panasonic ini bukunya lucu lucu ya. Jadi anak-anak tuh nggak bosen kalau misalnya baca banyak gambar-gambarnya. Jadi oke, thank you. Oke, kita akan tanya-tanya lagi gitu ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu silakan. Oke, dari tadi ada bahas 4 pilar akademi gitu ya. Kalau dari Kak Tata dan Kak Reva gitu, apa sih dari 4 pilar itu yang paling berubah ke hidupnya Kak Tata dan Kak Reva sampai dengan sekarang? Boleh, silakan. Oke, kalau buat Reva yang pasti yang paling pertama itu yang paling breakthrough banget tuh akademiknya. Nah, yang kedua itu juga mental toughness-nya. Di mana kalau karena mental toughness-nya Reva jadi kuat, Reva jadi percaya diri, dan juga Reva sudah bisa mengelit banyak panitia di sekolah Reva. Nah, untuk secara akademiknya juga Reva udah prepare report card Reva. Ini ada um, izin boleh screen share gak ya? Boleh, 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 silakan. Ya. Nah, ini report card Reva kelihatan nggak ya di screen? Belum muncul sih, Belum Rev. muncul. Nah, Udah sekarang. oke. Ini waktu sebelum ikut Sepertin. Ini 2023, 2024. Nilainya kayak gini. Ini waktu kelas 11 ya. Nah, setelah ikut Sepertin and menjadi resources, nilainya banyak improvement, walaupun masih ada 1B, tapi Reva bakal coba untuk improve lagi dengan teknik-teknik Sepertin. Tapi benar emang ada perkembangan yang dahsyat luar biasa ini, Reva juga merasakan, dan juga orang tua Reva juga turut bangga gitu. Keren, keren, keren. Oke, wow. Kalau dari Kak Tata, apa nih? Dari 4 pilar itu yang paling berpengaruh itu apa? Kalau ke saya itu mental toughness. Karena yang kayak Kak Stefani itu juga cerita kalau misalnya dia nggak berani itu nyapa orang. Saya dulu juga sangat nggak berani nyapa orang. Suruh nyapa yang seumuran aja takut, apalagi orang yang jauh di atas gitu ya umurnya. Tapi dengan pembelajaran tentang mental toughness dan disiplin di Supertin, itu hal-hal yang saya bawa sampai sekarang. Sampai bandingannya itu kayak dulu takut angkat tangan di kelas. Akhir-akhir akademik karirnya menjadi presiden di satu Indonesian Organizations di Amerika, di mana kita menggelarkan Indonesian Festival besar di sana. Dan itu ngelit sekitar 200 orang Indonesia dan yang datang sampai 2.000 orang. Jadi tanpa mental toughness menurut saya akan kabur. Seperti itu. Oke, thank you. Oke, apakah kalau ikut acara otaknya bisa kayak siapa ya? Ryu itu ya yang anak 10 tahun udah kaya raya. Kak Tata tahu nggak? Nggak ngikutin ya? Kak Reva ngikutin nggak? Tahu Kak Nah, Yuli. Nah, gimana dari tuh bisnis sudut ya. pandangnya? Sebenarnya jadi kita jadi lebih matang ya, karena kan kita juga ada goal setting. Kita tahu nih tujuan hidup kita itu kita mau kemana nih ke depannya. Jadi dengan adanya goal setting itu dan juga komunitas yang positif, kita nggak cuman strength di akademik doang gitu. Habis itu apalagi ditambah kita ada dikasih tahu teknik belajar yang tepat dan cepat. Kita bisa alokasiin
waktu kita dengan baik between akademik dan juga kita sudah bisa mulai-mulai bisnis kecil kayak Riu dan juga mulai belajar teknik komunikasi. Karena Reva believe bukan soal seberapa bagus produk kita, tapi cara komunikasi, cara ngomongnya yang bagus yang bikin orang auto beli. Gitu sih Kak Yuli. Yes, thank you. Oke, dari Kak Yono, apakah menurut Kak Tata nih sama Kak Reva, apakah ilmu Mister Ernest relevan dengan anak-anak milenial sekarang? Hmm. Menurut saya, sekalian menjawab pertanyaan yang tadi, walaupun tidak tahu Kyo Kitaro siapa, oh Mhm, benar serius. begitu. Eh, Menurut saya, Super Teen adalah sebuah camp yang mengembangkan potensi dari masing-masing campersnya. Tidak ada namanya one size fits all gitu. Mau ekspektasi semua anak umur 10 tahun bikin 10M itu kayaknya sedikit tergantung potensi mereka di mana. Sampai saya tahu, saya kenal anaknya Dokter Enes dulu ikut TFT bersama. Dia itu maunya ke musik. Dokter Enes sangat tidak setuju pada masa itu. Dan sekarang kalau misalnya nonton Mission Impossible, perancang musiknya ada namanya, ada Kain Wong gitu. Jadi menurut saya sangat relevan ke milenial, Gen Z, dan mungkin sekarang Gen Alpha ya, di mana mereka itu diajarkan cara mengembangkan potensi mereka masing-masing. Dan dikasih resources doang, bukan cuma bilang kayak, kamu punya potensi sini, benerin gitu. Enggak, tapi dikasih resources, cara belajarnya gimana, koneksinya bisa hubungi siapa, dan diajarkan segala cara untuk mencapai kesuksesan pada goal setting tersebut. Oke, terima kasih. Oke, Kak, dari Pak Maike, apakah ada planning diselenggarakan di Kota Semarang gitu ya? Sebenarnya kalau misalnya untuk sebenarnya dari 2025 itu uh, tidak pernah di Semarang dan sampai saat ini masih belum terencana juga di Semarang. Jadi karena lebih kayak mungkin sekarang secara waktu Dokter Ernest juga sudah tidak, maksudnya udah mengurangi juga gitu ya. Jadi tadinya ada di Hong Kong, sekarang sudah enggak juga. Jadi lebih ke Indonesia dan Vietnam gitu ya. Jadi sekarang kalau misalnya Bapak, Ibu, Om, Tante gitu ya, kalau misalnya mau nungguin guru yang ngedatengin ke kota muridnya itu kayaknya sayang gitu ya. Jadi ya kita yang harus jemput bola. Jadi mau di Surabaya kan Semarang ke Surabaya deket nih gitu ya. Atau Semarang ke Bandung masih oke gitu. Jadi lebih baik kita yang jemput bola karena either kayak Pak Tung atau Dokter Ernest gitu udah mengurangi jadwalnya juga. Jadi mungkin di Surabaya juga belum tahu nih tahun depan masih dapat jadwalnya apa enggak gitu. Jadi sekarang mumpung di tahun ini masih ada Bandung, masih ada Surabaya, Bapak Ibu Om Tante yang mau kirim anaknya silakan ke Bandung atau Surabaya karena kalau nungguin misalnya tunggu di Medan itu kayaknya nanti nggak ikut-ikut malahan sampai super teamnya udah mungkin yang ngajar bukan Dokter Ernest karena nanti Dokter Ernest udah mau menikmati pensiunnya gitu ya. Mungkin kayak patung nanti mau mancing aja gitu ya. Jadi sekarang mumpung Dokter Ernestnya, Pak Tungnya juga nanti masih ngajar di Financial Revolution 14 di hari kelima gitu ya. Jadi nanti lebih baik sekarang kita belajar anak Bapak Ibu, ponakan Om Tante belajar sama gurunya langsung. Jadi kalau misalnya nunggu-nunggu di kota-kota, kita selain Bandung, Surabaya, sementara ini belum gitu ya. Jadi silakan. Oke, Kak misalnya ikut acara lagi berikutnya supaya ilmunya makin ajak. Oke, boleh ikut jadi peserta lagi yang kedua kalinya nanti kalau udah daftar jadi kalau alumni bisa ikut mendampingi peserta boleh. Jadi nanti kalau jadi peserta lagi itu biasanya ada biaya risetnya, biasanya 50% ya sekitar 50% itu riset. Oke, thank you. Nah, oke, sudah mau 1 jam gitu ya. Jadi sebelum kita menutup, oke, mungkin Bapak Ibu, Om Tante masih ada lagi apa yang mau ditanya. Oke, saya tanya lagi. Tadi apalagi yang belum ditanyain ya. M- Mulai dari setelah kayak, oke, hal yang paling berkesan, hal yang paling berkesan itu apa sih Kak Tata?
kalau misalnya hal yang paling berkesan setelah mengikuti baik di Supertinnya atau setelah mengikuti Supertinnya, hal yang paling berkesan yang pernah dirasakan itu apa, Kak Tata dan Kak Reva? Silakan. Uh, saya sebagai umur 11 tahun yang dipaksa ikut aja bisa meresapi ilmunya gitu. Apalagi kakak adik yang hari ini di sini sudah mau mencari seminar, berarti kakak adik itu keren sekali dan pasti majunya lebih keren lagi. Hal yang saya dapati yang paling besar adalah seperti yang saya bilang di awal, the greatest failure in life is not participating. Seperti samanya dengan mengikuti camp ini. Karena dalam camp ini itu mengembangkan potensi-potensi kakak adik, adik-adik. Kalau menurut saya, para orang tua merasa "Ah, anaknya ada potensi yang bisa dikembangkan, masukilah super teen. Nanti potensinya akan lebih terarahkan, lebih berkembang, dan lebih mengerti diri sendirinya. Jarang-jarang loh anak SD, SMP, SMA gitu mulai goal setting biasanya hahihi gitu kan ya. Iya, bener Oke. banget. Soalnya kalau menurut Reva sendiri, kalau misalnya ilmu itu kan cara belajar yang cepat dan tepat tuh nggak cuman kita belajar untuk umur segini aja. Kita itu kalau misalnya mau sukses, Reva percaya karena Pak Tung juga sering repeat kata-kata ini itu never ending learning. Jadi kita itu selalu butuh untuk terus belajar. Nah, juga habis itu kita juga diajarin teknik komunikasi kan. Reva percaya itu teknik komunikasi itu bukan cuman kita belajar untuk sekolah, tapi kita belajar untuk mengelit, untuk kita ke depannya, kita mau memimpin perusahaan, kita mau memimpin banyak-banyak karyawan, kita juga butuh teknik untuk ngelitnya mereka gitu sih. Jadi ilmunya itu kepake buat seumur hidup, nggak cuman untuk anak berusia 11 sampai 21 tahun. Oke, thank you. Oke, terakhir ya, gitu ya. Karena Kak Tata juga lagi nggak enak badan nih, gitu ya. Semoga cepat sembuh. Tapi terakhir, karena saya kemarin infonya cuma sejam aja Kak Tata. Oke, ini udah mau sejam, nggak apa-apa. Biar istirahat. Oke, ya oke. Satu pertanyaan terakhir, dua deh. Nanti satu lagi dari saya. Dari Kak Ayu, eh Kak, lebih efektif join di usia berapa antara 11 sampai 21 tahun itu karena khawatir misalnya pas usia 11-an daya tangkapnya nggak sebanyak yang lebih usia dewasa. Pertanyaan saya untuk Kak Tata, waktu Kak Tata ikut 11 tahun gitu, apakah ada, maksudnya gini, apakah sia-sia atau enggak gitu kan? Maksudnya secara daya tangkap atau gimana? Terus kalau dari Kak Reva nih, Kak Reva kan yang ngalamin. Mungkin Kak Reva tahu ya, kalau Enrico ya, Enrico kan umur 10-11 tahun ya kalau nggak salah, dan yang sekarang tuh dapat beasiswa di Singapura kalau nggak salah ya. Jadi menurut sudut pandangnya Kak Reva kan kebetulan usianya waktu ikut tuh 16 tahun. Menurut Kak Reva nih, waktu teman-temannya ada yang ikut 11 tahun itu seperti apa? Silakan dari Kak Tata dulu. Menurut saya, it's never too early to learn. It's never too early to grow. Sama kayak it's never too early to invest kan. Kalau misalnya kita masuk ke saham, pada saat muda kita taruh untuk long term investment, grow-nya lebih besar. Seperti juga seperti investing kepada diri sendiri dan kepada anak bapak ibu. Menurut saya seperti itu sih. Saya umur 11 baik-baik saja, happy-happy di sana, mendapatkan komunitas yang baik, mendapatkan pelajaran-pelajaran yang saya bisa bawa sampai hari ini. Oke, thank you. Kak Reva silakan. Kalau menurut Reva itu, ya, si Enrico itu Reva itu waktu Reva menjadi campers, yaitu resources Reva. Habis itu Reva juga nggak nyangka, oh nggak taunya anak segini tuh udah lebih mature gitu daripada anak-anak yang misalnya seumuran Reva. Habis itu juga jadinya mereka itu jadinya lebih prepare yang Reva lihat. Mereka tuh tahu tujuan mereka itu hidupnya mau apa sih yang mau di-achieve ini. Nah juga kalau misalnya mereka lebih awal untuk belajar yang dengan teknik yang tepat dan cepat, mereka bisa mengimplementasikan, mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus, dan mereka bakal pikir, wah ini sangat menyenangkan, saya ingin melakukannya lagi gitu. Sama Reva waktu ikut resources ada satu namanya itu masih kecil juga, namanya itu Etenia Croft. Dia percaya diri banget di panggung, dan juga itu dia itu jadi saking karena dia
merasa campnya itu fun dan dia juga percaya diri, jadi dia tuh baunya enjoy dan dia juga bisa pas akhir acara, pas akhir super teen dia juga memberikan testimoni yang luar biasa dahsyat. Padahal umurnya masih kecil dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Oke, thank you. Terakhir sebelum kita menutup, oke, kita sebelum kita menutup gitu ya, oke, Bu, pesan dari Kak Tata untuk orang tua dan anak yang hadir di sini gitu ya. Kemudian dari Kak Reva, pesannya buat papa mama, om tante yang ada di sini, pesannya apa? Silakan Kak Tata. Oh, sorry ya Bapak Ibu, sedikit sakit. Aduh, jadi selesai lebih cepat. Tapi kalau Iya, menurut nggak apa-apa, aman-aman. mau tanya apapun boleh langsung DM aja di Instagram saya. Coba bantu menjawab dengan sejujur-jujurnya. Yang saya mau sampaikan akhir kata gitu ya. Eh, Satu hal yang tidak pernah berubah adalah perubahan. Perubahan bisa pada arah yang baik dan arah yang tidak baik. Jadi marilah kita mulai investasi leher ke atas ya. Pak Tung sering banget ngomong itu. Jadi itu investasi yang nomor satu yang harus dilakukan mulai dari muda lebih baik lagi. Dan mungkin anak-anaknya bisa sharing ke para orang tua juga ya apa yang dipelajari. Karena menurut saya sampai tua udah 20-an gitu sekarang masih tetap menggunakan ajaran-ajaran yang saya pelajari 14 tahun yang lalu. Oke, thank you dari Kak Reva. Pertama-tama Reva ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasinya Pak Tung dan Dr. Andes Wong yang udah menyiapkan mental yang lebih berkualitas dan juga manusia yang powerful. Dan juga Reva juga ingin berpesan semoga Super Teen dapat terus melahirkan generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi perkembangan zaman dan mencapai impian. Reva juga mau nggak cuma Reva, tapi remaja-remaja lain juga bisa mendapatkan breakthrough yang luar biasa dahsyat ini. Akhir kata, terima kasih dan salam hormat atas dan apresiasi untuk Pak Tung dan juga Dr. Andes Wong. Ikan kakap, ikan patin. Ayo Cakep. join seperti Oke, terima kasih Bapak Ibu, Om Tante yang sudah hadir, kakak-kakak gitu ya. Jadi silakan kalau misalnya mau tahu, mau tanya-tanya lagi ke Kak Tata bisa DM ke Instagramnya Tung Alta, Kak Revaliana di Halim Revaliana. Jadi silakan. Jadi Bapak Ibu, Om Tante silakan untuk dapetin bonus bukunya gitu ya. Jadi 18467 gitu ya karena mulai penuh gitu ya. Jadi silakan untuk dapetin bonus bukunya itu transfer malam ini ya. Jadi cepet-cepetan karena emang terbatas ya. Jadi ada beberapa judul buku. Oke, Bapak Ibu, Om Tante, teman-teman, akhir kata saya Yuli Safrida, Kak Tata, Kak Reva mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Thank you semuanya. Kita akan matikan video nih, tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih ada di sini, kita akan putarkan video. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Thank you Kak Tata, Kak Reva. Bye-bye. Thank Oke, you Kak Yuli, Kak. Shelta.
Sana 2. And the environment that he teaches is also quite different from my school teachers. And the interaction that he gives all the students is also very good. I used to be rude to my parents, but now I learned to respect them, and yeah. 3 days, this is the 3rd day, and so far it's very nice. All are very supportive, and I have many friends here. Because if you don't participate, you regret later on, and that you regret that like you missed out something that you could have learned maybe sooner or earlier.